Latihan masih. Latihan masih. Oh, emang kalau mau kalah tuh harus latihan terus ya? Kemarin menang. Kemarin menang. Kapan itu, bulan apa? Lawan ini tukang parkir Bogor. Ya. Nih. Payah. Ya elah bang, lagi podcast. Welcome to the Fighters. Fight for your faith. Yeay! Yes, balik lagi bareng sama gua Gian Luigi di kali ini. Ya, kita akan mengundang para fighter-fighter untuk ngobrol-ngobrol, untuk mencari tahu tentang keyakinan mereka, tentang apa yang mereka perjuangkan menuju tujuan hidup mereka. Dan kali ini gua akan mengundang seorang fighters yang kerjaannya bikin rusuh terus, yang kerjaannya cuman bisa ngomong-ngomong doang, tapi kalah juga. Kita akan mengundang sosok yang tengil banget, yang public enemy lah pokoknya, public enemy yang dibenci banyak orang, yang rasa-rasanya gak pengen deh ngobrol sama dia di episode kali ini. Sebel deh sebenarnya ngundang sosok kali ini. Cuman ya gimana ya, sosok kali ini semoga bisa menginspirasi banyak orang dengan tingkah-tingkahnya dia. Allah, mualaf gue gara-gara ini. Ya pokoknya semoga kita bisa mengundang. Lama di tadi kak. Tukang rusuh emang, belum diundang. Udah 2 jam di luar. Duduk. Ngapa? Dari luar. Kan present. Ngapain di situ? Tengah. Jadi itu Alepung motor itu. Ormas. Ini boleh buka gak nih? Boleh. Tepuk tangan dong buat siapa? Yunus. Wes, ada lagu. Ini baru kali episode kali ini ada lagu. Elek. Joget. Namanya Yunus Daboy. Yunus Daboy, masa kan? Itu baru pertama. Baru pertama. Nanti sisanya lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat Yunus. Tukang rusuh. Orang timur, logat Betawi. Tukang berarti keliling dong kak. Oh iya ya. Kan gak keliling. Dari rumah ke rumah ya. Iya, Ribut. Ada yang keluar. Bang, ribut satu bang. Campur botol bang ya. Terus yang jual ngomong, ribut di sini apa dibawa pulang? Mau biru atau merah? Ya. Maksudnya duitnya. Ada yang biru, ada yang merah. Iya dong. Tapi gue udah lihat nih, Nus. Kalau lu belum tahu, udah 3 episode di meja kita ini kosong doang. Harus ada pantun. Oh, Ada, gue udah siapin. Kurang nih. Harus ada bunga emang ya. Oh benar. Tukang sulap. Biar cantik. Anak dulu lihatnya. Iya kan, biar cantik kan. Biar cantik. Biar ada pemanis gitu. Bener kan? Iya kan? Maksudnya kan ini 2 hitam. Gak ada pemanis kan gak enak. Bener ya? Sama aja orang juga nuduh kita lebah. Ya. Tapi di episode kali ini gue butuh seorang pawang untuk bisa ngobrol dengan Yunus. Karena susah katanya ngobrol dengan Ale tuh. Susahnya gimana ya? Ada rintangan gitu. Bawaannya pengen ribut. Ayo iya. Dan kali ini gue langsung mengundang produser dari The Fighters. Ini produser. Dia produser. Ini nama besar. Ngeri Nama nih. besar. Dia itu yang membesarkan maraton. Wah nyerah ini mah. Nyerah kan. Bahaya Iya kan. Langsung kita panggil ini dia, Remon. Kenapa sih Mon? Ngomel mulu. Ada yang saya kenal. Kenal ya? Pernah satu event. Pernah satu event ya? Iya. Sama-sama kalah atau gimana? Enggak, saya seri dia. Oh, Seri. Iya, betul. Betul loh, Kak. Kalah Remon? Kalah. Dia sampai ban tutup di komo.
Aduh, emang kalah waktu itu, Mon? Iya sih. Lawan siapa, Mon? Ada lawan temen gue sendiri. Iya, kalah. Kalah. Nggak dapat apa-apa? Apa duit tetap? Dapat duit. duit. Gue gede gila. Wih. Kan sama. Biar ya. Sebut apa? Tapi nggak dapat apa sih namanya tuh? Medali. Penghargaan medali. Bikin bisa lah ya. Bisa bikin ya. Enggak banyak itu. Di Blok M bisa. Bisa Bisa nyetak. bisa bikin nyetak piala sendiri. Enggak, tar dulu, kamu disclaimer dulu. Enggak ada, bukan gue yang gedein maraton. Stop apa? Episode 1 masih lu bawa-bawa. Tapi semua orang setuju. Yunus setuju kalau dia. Dulu dong. Iya. Ada, lu stop. Saya enggak tahu. Aku berantem sama dia, bukan lu yang berantem. Pas lagi tengah lagi. Tengah. Tapi spesial buat Raymond karena lu waktu itu lu kalah, gue bakal mau kasih hadiah. Gue punya hadiah spesial buat Raymond. Iya, itu buat ada pesulap gua. Benar. Pesulap dari kantong gua bisa munculin apapun. Kecuali kesejahteraan rakyat. Bahaya. Yunus. Ya, Seperti Kak. basa-basi di podcast-podcast lain, kesibukan apa, Yunus? Nongkrong aja. Nggak, masalah terakhir ketemu lagi. Iya lagi. Ya, tapi Ada tongkrongan. Ada tongkrongan. Boleh diam dulu ya. Ya. Di sini orang pada kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Ini bintang tamu Yunus. Bintang tamu Yunus, superstar. Yes. Iya, tapi Kayaknya terlalu atas dong depan hidung. Ini kayak mau niup. Nas. Saya bintang tamu tadi gede kan. iya, tadi gede, sebelumnya gede. Ya Yunus, Ya Kaks. selain nongkrong, latihan masih? Latihan masih. Latihan masih. Oh, emang kalau mau kalah tuh harus latihan terus ya? Tapi emang kayaknya beta nggak pernah tahu nyong kalau perlu latihan. Kan saya ngelatih. Gak ada anjing beta sih. Share videonya yang lawan Farel. Ya kan itu lawan Farel tapi menang. Menang dong. Oh, oke. Terakhir menang kapan? Itu dulu deh. Oh, panjang ya. Kemarin menang. Kemarin menang. Kapan itu, bulan apa? Lawan ini tukang parkir Bogor. Ya, enggak. Enggak teman. Teman anak Bogor antar STM. Oh, antar STM. Ya. Tapi kan netizen nggak perlu tahu itu. Dia tanya yang Yunus tidur aja. Ngeri. Apa tahu itu ada bahas. Tapi mereka nggak bakal tahu, nggak mau tahu juga pasti. Nggak mau tahu juga. Karena tapi lu udah biasa nggak sih dengan hujatan netizen? Nggak pernah baca jadi nggak biasa aja jadi. Biasa aja. Ya. Yang benar. Benar. Ali terlalu kepala batu. Soalnya mereka nggak ngungkapin langsung. Oh, komen-komen? Baca tapi ya sama aja. Paling akun-akun robot. Ya. Ya maksudnya akun-akun robot kan nggak usah dibaca kak. Gitu. Oh ya. Emang kakak dibaca semua. Oh iya, kalau di maraton kan harus baca emang. Iya. Kalau di maraton harus baca. Maraton harus baca. Tapi ngaruh gak sih dari follower 1 juta menjadi 400.000? Ngaruh. Apa yang paling mempengaruhi? Mental ngaruh gak? Enggak lah. Enggak, tapi apa ya mempengaruhi? Endorse. Nah, itu tahu. Itu sih paling. Itu ya. Tapi maksudnya lu menyikapinya seperti apa, Nus? Hah? Menyikapinya seperti apa? Pas ini banyak banget yang gak suka sama lu nih. Payah. Ya elah bang, lagi podcast. Oh, dia emosi. Sabar Kak, sabar. Tertawa sih. Ini 3 episode kayak gini loh. 3 episode loh, Dus. Depan gak ada. Dia pesen GoFood. Nggak, episode pertama motor. Episode kedua tiba-tiba dia bangun rumah di depan. Ini GoFood. Nggak, boleh nggak kalau lagi syuting itu nggak ada aktivitas? GoFood, gila. Di sini lagi. Siapa sih yang pesen nih? Allah. Sorry ya. Emang. Udah biasa. Udah biasa ya. Lapar. Allah. Kayak cabut dah gue putar. Langsung cabut. Iya, langsung. Dia langsung cabut, dia langsung jadi Satpol PP. Nggak, tapi
Lu menyikapinya seperti apa? Follower 1 juta jadi 400.000, lu menyikapinya seperti apa? Maksudnya kayak ya udahlah. Ya gimana ya? Biasa aja sih Kak. Maksudnya menang kalah tetap Yunus. Follower dikit banyak tetap Yunus kan. Halo, otentik. Itu. Ngeri Baik ya, banget. apa deh. Tepuk tangan. Oh, iya. Tapi dengan sebenarnya kan yang paling membekas dari seorang Yunus adalah ketika lu pengen ngelawan Paris Fernandes waktu itu. Ya ampun itu. Iya, itu dulu yang dibahas. Pasti itu. Ya, pasti itu. Itu lu yang nantangin ya? Iya dong. Nah, terus kalah. Ya. Enggak, maksudnya lu pas enggak pada saat lu call out dia, Heeh. Paris, Heeh. yang di benak Yunus tuh apa sih? Emang Apa yakin wah bisa nih gua nih Paris doang. Nyari ini sih momen sih Bang. Nyari momen pada waktu itu ya. Iya karena dia yang paling gede kan maksudnya. Oh iya, secara nama pada waktu itu dia lagi naik ya. Oh. Secara Maksudnya itu, popularitas. Iya. Dia Bagus gede. kan tekniknya juga dia bagus. Ya. Dia carinya teknik bagus lah. Iya, tapi kan kalah membuat citra lu jadi buruk juga. Ajar gembong lebih bagus daripada ini keroco-keroconya. Jadi saya ajar Paris aja langsung. Oh. Walaupun kalah orang bilang, ih berani ya lawan Paris walaupun kalah gitu. Tapi kan jadi hujatan pada waktu itu. Kayaknya gue menang kalah hujat ya Bang. Jadi apa bedanya kan? Iya, oke. Ya kan? Sebelum kita lanjutin ke Paris, kita tarik mundur dulu deh. Kita tarik mundur. Asal mula lu muncul di media sosial tuh seperti apa sih sebenarnya? Dulu ada konten kreator ini stand up comedy Rahmat Ababil. Rahmat. Ya, Ya, dia kan Rahmat. tentang sekolahan tuh. Ya, tentang STM itu kan. Nah, Terus, gue diundang tuh STM Tangerang, narasumbernya pertama gue Bang. Oke. Akhirnya diundang, akhirnya Rahmat Bang, boleh wakilin STM Tangerang, diundang. Akhirnya gue mikir, gue bikin podcast sendiri aja kali ya. Oke, ya gua tahu tuh. Nah, pas bikin podcast tiba-tiba gue ada salah satu komentator komen di itu postingan gue bilang, lu ngomong doang lu. Coba dong bikin apa tuh? Bikin aksi lah. Gue bilang nggak mungkin dong gue tawarin lagi. Akhirnya gue liat nih apa ya yang enak nih. Kayaknya tinju nih gampang. Akhirnya gue daftar di pertama event tuh UFL. Oke. Oke daftar. Alhamdulillah tuh kalah. Kalah. Enggak, sebelumnya lu punya basic boxing enggak? Nggak ada. Gue latihan seminggu langsung tanding. Karena gue pikir Kali kasih tau dulu kagian basic kali apa. Basicnya apa? nimbrung. Kali kasih tau dulu basic apa. Nggak ada basic. Enggak ada basic. Nggak ada. Langsung lawan Paris. Belum. Oke. Enggak ada basic. Oke. Ini gua masih pengen tarik mundur, masih penasaran nih. Ah, Jadi di zaman sekolah itu, Oke. apa yang terjadi sampai akhirnya ketika lu diundang Rahmat dan lu berpikir bahwa boxing nih. Karena gue liat maksudnya kan kalau kita STM kan tawaran tuh sajam aja maksudnya kita terobos berani. Ya. Apa cuma pukul-pukulan kayak gitu kali kayak gitu. Oh. Pas dicoba ternyata beda. Wah, gokil ya. Bodoh ya. Tahu basic tawuran itu. Oh. Basicnya tawuran. Emang tawaran itu basic ya? Ya. Jadi di pikiran seorang Yunus adalah oh ya gua di jalan Berani. sajam aja berani. Iya maksudnya anak-anak dulu kan tawuran aja pakai sajam berani. Berani. Cuman tinju doang. Tinju pakai glove. Iya apa ada yang misain lagi. Iya. Pakai waktu. Ada yang misahin lagi. Ya kan? Iya benar tapi lucu itu. Tawuran aja nggak ada yang misahin dia berani. Apalagi ada yang misahin, ya kan? Langsung lawan ini apa tuh yang punya owner adalah salah satu brand inisial aja ya. Ya. Apa namanya? Oke, inisialnya. Enggak. Biar di-endorse lagi, Biar endorse lagi. Oke. Terus? Oke dah itu pertama. Terus? Tanding habis napas 2 ronde. Iya, itu pertama kali tuh. Iya, seminggu Latihan seminggu? Itu semua camp tuh nggak bolehin saya tanding. Ya terus kenapa lu nekat? Karena belum ada apa tuh. Nggak ada yang bisa putusin tanding atau nggak, gue tanding aja udah gitu aja Kak. Oh, lu modal berani aja pada waktu itu. Kan dinasihatin itu jangan tanding dulu, ini belum becus kayak gini-gini. Sampai sekarang sih belum becus. Tetap aja. Lu sadar ya? Sadar ya. Tapi modal berani lu itu sebenarnya kan lu waktu zaman sekolah lu juga kayak gitu, modal berani kan? Tawuran modal berani. Iya. Oh, kaget gue. Enggak ada. Tangan gue doang nih gitu. Modal berani. Sebenarnya seorang Yunus tuh
masa kecilnya seperti apa sih? Maksudnya emang dari kecil, dari lu bocil nih, ada orang lewat lu ludahin gitu atau gimana sih? Enggak apa gitu ya. Enggak dong. Pakai reak lagi, pakai. Iseng dulu iseng. Dari kecil tuh. Iya. dulu. Kecil tinggal di mana sih lu? Di pindah-pindah kita. Oke, di mana? Selain Musola, pohon. Oh, Enggak gua kira Cipinang, Salembang. Gue lahir di ini Bang Johar Baru, Mesirian Tanah Tinggi. Oke. Akhirnya ikut nyokap di apa tuh? Ke komplek dinas Pedanka di sana di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Ya, apa tuh Johar taruh Lubrong lah. Oke. Kita pindah. Pindah. Akhirnya SD ikut ke Bekasi dulu, ikut Om. Bekasi mana? Ini PD IKIP. Paling nyaut anak-anaknya. Ya. Dulu itu di PD IKIP Ya. Jati Bening dah kalau nggak salah. Jati Bening. Atau Ya, Jati ya, Asing ya. atau gue lupa. Akhirnya gue pindah ke Inkopat, Indo Koperasi Angkatan Darat. Oh, lu kok pindah? Enggak, oke. Ini menarik. Pindah-pindah itu orang tua kerja apa? Bukan, ikut Om. Ikut Om. Oke, Om Iya. apa? Ada yang tentara, ada yang banyak deh Bang. Ada yang tentara nih ya. Iya. Tapi lu kok bisa tetap tawuran tuh gimana ceritanya? Emang tentara jagain ini semua enggak? Buset. Enggak maksudnya enggak apa-apa maksudnya. Tawuran maksudnya. Bukan maksudnya gini sih. Iya. Ya. Ya. Maksudnya enggak ketahuan. Nyong, ini gue berangkat sih selesai nih. Yeay. Ya. Ya kan enggak ketahuan jadi kayak gitu. Oke, jadi emang karena ikut Om pindah-pindah. Nah, Berarti sebenarnya lu nggak punya temen gak sih sebenarnya? Kan pindah-pindah itu kan lumayan ya kita. adaptasinya lagi sih Adaptasi kan? Iya. Jadi sebenarnya Yunus kecil tuh kalau lu bisa jelasin sekarang, kalau lu bisa flashback dulu, Yunus kecil itu seperti apa sih sebenarnya? Bandel iseng kayak gitu sih. Oh itu emang dari Sebenarnya dulu. gue penakut Bang. Penakut. Gue Nggak, dulu ini penakut apa nih? Penakut setan, penakut berantem, penakut apa nih? ya untuk tawar-tawaran itu sebenarnya dua nggak ada basic kayak gitu. Nggak, emang tawuran nggak ada basic sih. Ayo lu, iya. Jadi itu Apa, gue orangnya penakutan Bang. Jadi cuman iseng kalau udah misalnya udah lebih gaduh kabur gitu. Oh. Gue dulu tawuran aja nih SMP gue kan nggak terkenal tawuran kan. Oke. Oh, dari SMP udah tawuran tuh. Dari SMP itu orang-orang udah pada tawuran Bang. Jadi gue nggak ikut tawuran. Jadi pas orang lagi ribut nih, pas udah menang baru gue lari bawa bambu gitu. Oh. Mana gitu. Anjing. Sosok itulah. Sosok terakhir gitu ya, sosok terakhir Terus ya. temen gue tai lo, culun lah gitu. Oke. Jadi akhirnya pas gue masuk ya SMK ini nih yang dulu gue sering tawuran nih, gue nggak tahu nih. Soalnya gue pas di Bogor ini, gue mau masuk kapal. SMA Bogor. Enggak, gue SMP kan Bogor nih. Oh, Inkopat. SMP Bogor. Oke. Ya. Gue nyokap gue nih pikirnya gue dimasukin sama om gue nih yang penerbangan Bogor. Oke. Nah om gue pikir gue dimasukin penerbangan Jakarta. Oke. Ternyata dua-duanya udah ditutup tuh. Terus om gue bilang, kira udah dapetin zona, ternyata enggak. Akhirnya gue dapet di STM Sasmita Jaya. Lu kapal lo. Iya itu. Wes. Gini ya. Itu laut. Yeah. Oh iya benar. Itu Itu kas- laut. Iya. Bukan anak Jakarta, bingung juga Bang kalau bukan anak Jakarta gini. Iya, sorry ya. Obrolan anak gede. Kenapa gue dipanggil ke sini? Anak kecil diam aja dulu. Ya. Oke. Akhirnya masuk Sasmita. Kenapa kok bisa hidup sama Om tuh gimana ceritanya, Nus? Maksudnya keluarga tuh seperti apa sih? Keluarga Broken home? enggak ada broken home. Tapi kenapa bisa tinggal sama Om tuh gimana? Gue mau daftar tentara Bang. Oh, emang dari awal lu pengen jadi tentara? Siap. Oh, Wes. Muncrat kan? Muncrat. Dulu. Emang tentara tinggi segini bisa ya? 165 bisa Bang. Gue nggak tahu nih soalnya, gue nggak tahu. 165. Iya. Oh, standarnya 165 bisa jadi tentara. 163 dah kalau nggak salah kalau Tamtama. Kalau Bintara 165. 165. Pembukaan tuh Maret sama Oktober. Jadi bisa 2 kali setahun. Oke. Gagal dong. Kan di sini. Di sini. Iya. Gagal dong. Gagal dong pasti dong. Pasti gagal. Tapi orang tua tuh tinggal di mana sebenarnya, Nus? Kalau yang laki di ini Pondok Rangon. Yang cewek? Yang cewek di Lebak Bulus Bang. Taruh dulu. Sabar dulu. Ini agak mencerna. Broken home? Enggak. Oke. Yang laki di Pondok Rangon. Oke. Yang cewek di Lebak Bulus. Iya. Statusnya apa nih?
Kan bapak udah meninggal di kuburan Pondok Rangon TPO. Astagfirullahaladzim. Lah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Bener dong. Tetangga sama oma gue. Bener dong, kan tinggal di sono. Iya, oma gue juga di Pondok Rangon. Iya. Iya, oma gue juga di Pondok Rangon Rangon dong. Karena LDR terjauh adalah beda dunia. Ya. Sebenarnya di balik papan, Bang. Ya emang di balik papan. Ya. Ngerti nggak lo? Iya. Balik papan, di balik. Susah ngomong sama Remon ah. Efek narkoba gini. Hah? Udah tobat. Oke, berarti lu sebenarnya seberapa dekat sama nyokap lu? Kayak lu deket sama nyokap lu gimana? Nggak deket nih. Sama. Nggak serius, lu kan nyokap di Lebak Bulus. Tapi enggak beneran, kan nyokap kadang-kadang ke Makassar pulang kampung. Oh, Makassar. Iya, orang Bugis kita. Oh, Bugis. Iya, Ji. Yo. Tapi Ki. Ya. Saya lahir di Makassar. Oh, deh. Ya deh. Tapi gua enggak pernah injek Makassar, Bang. Nggak pernah. Belum. Oke. Ke Papua doang waktu itu tes tentara. Tes tentara dan nggak lolos. Udah jauh-jauh nggak lolos lagi ya. Udah pamitan 2 RW tuh. Ntar kalau gue jadi Lango, tenang aja dah, aman dah anak-anak sini. Mon, kayak gini-gini, Mon. Oke. Enggak ada. Kira mau daftar juga. Enggak. Yang di Rahmat kan lu menceritakan tentang ketika lu di jalur kan. Ini kan nggak ada. Kita harus ngulik dulu nih. Kenapa bisa membuat Yunus akhirnya ketika berada di jalur bisa seberani itu? Dan berarti ini agak deep ya. Biar ada kalau kata Gensi kan biar ada dagingnya kan ya. Seberapa besar peran orang tua dalam hidup lo? Apa ya? Besar juga sih. Apa seberapa pengaruhnya? Pengaruhnya di mana kalau menurut lo? Ngaruhnya ya jadi orang tua dia ngaruh. Bener dong, Bang. Masih jadi tetangga nggak diperduliin. Iya benar. Hei, maksudnya ngaruh kayak orang tua ngasuh anak. Iya. Ya memang tugas orang tua kan, Bang. Iya. Kumat gue kesurupan. Padahal baru chat loh. Iya baru di chat ya. Sepatu lu merah tuh. Iya. Agak kesel gue ya. Apa peran orang tua jadi orang tua? Bener dong tuh. Nenek gue bangkit dari Pondok Rangon. Kayak ketahan bokap gue deh. Ya. Mau kemana Bu? Ya. Ini nyamperin cucu saya sama. Tapi maksud gue adalah oke, yang membuat lu jadi bisa berani, kan lu bilang lu takut tadi, sampai akhirnya jadi berani turun ke jalur tuh apa? Karena kalau dulu tuh, Bang, kalau kita nggak tawuran nggak sekolah, Bang. Bukan sekarang nih, kalau sekarang anak sekarang kan mau sekolah karena ada tawurannya. Kalau dulu tuh lu nggak bisa sekolah kalau lu nggak bisa sekolah kalau nggak tawuran. Kalau dulu kan nggak ada ojek online, nggak ada. Iya nggak ada. Lu bisa tuh kali berangkat nih. Iya. Kalau lu nggak ributin tuh sekolah yang mantekin lu tuh. Oh, oke. Kalau lu nggak ngelewatin itu, lu nggak sekolah tuh. Iya. Lu kalau lu turunin nih ribut, tak. Bisnya kabur. Udah lu balik lagi tuh. Nunggu bis lagi setengah jam terlambat. Ya mending kita ributin aja dah sekalian. Gara-gara itu tuh. Gara-gara itu banyak sih, Bang, banyak ini. Banyak Terus faktor. tradisi juga. Tradisi. Terus kayak balas dendam juga. Iya. Mon, boleh nggak lu ngechat dulu situ? Biar kita ngobrol. Nggak, maksudnya kan lu penakut. Modal apa gitu lu bisa turun ke jalur tuh apa? Itu adaptasi. Nah. Jadi kalau nggak tawuran ya gua nggak sekolah nih, ntar nggak naik nih, ya udahlah. Ribut aja kayak gitu. Akhirnya ribut. Harus ribut. Oke, akhirnya ribut dan itu yang membawa lu ke podcastnya Rahmat pada waktu itu. Iya, karena gue yang nyentrik. Lu yang nyentrik ya? Maksudnya beda sendiri lah maksudnya. Oke. Nah, Tahu kalau mereka yang request saya mah datang aja. ya oke, yang penasaran pertanyaan senyentrik apa Yunus, nanti jawabannya adalah di podcastnya Rahmat. Iya bener ya. Cari di kolom komentar ya. Cari di kolom komentar ya. Kel ST. Permisi, paket. Nah ini Oh benar. beneran ini yang ini nih. Silakan. Paket buruan. Tete manis. Ya Kel. Oh ya.
Apaan sih telepon-telepon nih sibuk banget. Maaf, itu telepon micet ya. Iya. Nitip martabak sama rokok. Nitip martabak sama rokok. Paham lagi gue. Oke, nah yang membawa lu melawan Paris Fernandes adalah momen kan? Iya. Momen. Nah setelah lu kalah dan sekarang akhirnya menggeluti, kenapa lu kayak ya udah deh gue lanjutin aja deh. Sebenarnya tuh Paris itu lawan sekian bang. Gue udah berapa kali tanding. Tapi orang nggak tahu. Ada yang tahu nggak sih? Mungkin yang kalau penonton FOMO mah baru taunya Paris. Paris ya. Iya, kalau yang udah tenang tinju dari awal mah udah tahu. Nah dari sebelum pas lawan Paris itu udah berapa kali tanding lu? Gue di Bion 2 kali, Baku Hantam 3 kali atau 4 kali, gue lupa tuh. Berarti berapa kali tanding lu? 10 lah. Menang berapa kalah berapa? Gue kalah 3, menang 7. Menang 3 kalah 7. kalah 7. Menang 7 kalah 3. Oh menang 7 kalah 3. Iya. Kalau menang 3 mending kita catur. Iya benar. Tapi gue ngakuinnya kalah 2-1 itu gue nggak terima ngakuin. Oke. Mon, lu melihat Yunus seorang fighter yang seperti apa, Mon? Maksudnya lu pertama kali tahu Yunus kapan, Mon? Gua pas dia mau perebutan sabuk baku hantam. Baku hantam, ya tahu gua tuh. Nah, kebetulan gua kan di Bali kan, tinggal gua balik ke Jakarta. Terus gua tidurnya kan bareng Kak Adrian gitu, bareng anak-anak. Terus ada dia lagi persiapan kebetulan. Nah udah tadinya gua cuma 3 hari, terus akhirnya jadi seminggu, akhirnya mau tanding. Oke, lu melihat Yunus tuh sosok seperti apa sih? Kalau kan kita lihat tengil banget, orang semua tahu Yunus tuh tengil. Benar. Yang orang lihat nih Yunus nih emang tengil gitu di luar, gayanya kayak. Ntar dulu, apa? Sabar bang. Udah meninggal orangnya. Sabar bang. Sabar bang. 2 kali nih ada gojek ya? Enggak, kita syuting tuh 1:30 pagi ada antar paket. Sama RT kayak WRT datang. Udah meninggal orangnya kemarin. Nggak boleh gak sih kita bikin kondangan, bener ya sumpah. Ya bikin kondangan biar nggak ada orang lewat gitu loh. Capek gue tiap kali podcast paket lah, gojek lah. Enggak. Besok-besok papar Prabowo apel di sini. Oke, lu lihatnya gimana? Sebenarnya anak ini baik banget. Wis. Udah gue bayar. Udah Tuh potensialnya nggak. Yeah. Nanti kan tinggal potong aja. Gimana? Jadi yang orang lihat itu kayak banyak yang happy ya gitu kan. Tapi sebenarnya emang baik banget. Tai lu. Orang dipuji. Kalau timur tuh maki tuh seneng. Betul. Kalau nggak ada ngomong berarti udah marah. Udah marah, betul. Kontol gitu ya. Kontol. Aku kan seneng. Pokoknya kita kalau di timur tuh kekerasan itu cinta. Lu timur mana bang? Hah? Iya. Jakarta Kerasa Timur. ya. Gua Cibita Timur nih. Lu baju aja Rian boy. Dan boy nih. Lanjut Lanjut ya mah. Iya. Ayo potong dulu. Maaf. Apa? Cepetan. Jadi disuruh cepetan nih. Enggak apa. Jadi nih orang kan mikirnya dia tengil, Iya. ajar lah maksudnya mulutnya yang kayak gitu. Mulutnya tuh bikin sebel Iya. netizen ya. Tapi kadang gue juga sebel sih sama mulutnya. Terus. Tapi itu dia sebenarnya care sama orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya. Enggak ini. Selek tadi. Gitu kan. Kita pukul. Ya, oke. Terus. Jadi orang banyak yang mikir kalau dia nih orangnya tengil gitu, so banyak gaya gitu. Sebenarnya enggak, dia benar-benar care orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi kayak waktu itu kita ada nonton Muay Thai lah. Gua, dia, Kak Adrian, terus Sofyan, ada Mas Ibnu. Nah, itu kita nonton terus ke Bulungan. Bisa sedikit lah. Yang akhirnya gue lihat bahwa ternyata Yunus nih emang anaknya kayak gitu dengan omongannya dia. Ini dia lu kalau datang ke Bulungan ya, dia datang tuh semua ngumpul, Pak. Percaya enggak lu? Gue ini ngomong lagi. Ya. Aja lucu banget lagi gue ini. Jadi dari situ gue tahu bahwa anak ini ternyata enggak. Lu sibuk banget sih Nyok, kenapa sih? Enggak mau nih lagi ngomong tadi dulu. Tadi habis pakai Gatsby di kamar mandi bagus banget. Malah gini keringetan. Lele. Iya. Emang panas ini di sini.
Enggak GSP-nya yang semprotan hitam tuh main pakai aja lagi, nggak nanya dulu. Iya, pantasnya berminyak nih gue jambak rambut lu. Makanya. Anjir. Aduh. Sekali aja yang undang Yunus ya. Dia nggak jadi ngobrol nih. Ya, lanjut. Soalnya lagi naikin gua jadi senang. Iya. Gue naikin lu aja lu potong mulu. Iya, maaf. Ini kalau gue ngomong gini tinggi banget ntar lu. Wes. Oh, Tetap. red card lu kan maksudnya kan? Tetap. Tetap. Terus. Bener. Ya pokoknya intinya gitulah, dia terus dia ajak anak-anak datang. Ya. Terus anak-anak tuh emang maksudnya yang ada di Bulungan tuh baru kayak, oh iya bang tuh. Adalah 200 orang datang tuh. Padahal Mas Ibnu yang bayar bukan gua. Iya lagi. Iya dong. Iya. Terus. Ya enggak maksudnya tapi dia ajak gitu loh. Iya. Terus dia tanya kayak, Kaks apa? Kita ajak anak-anak boleh nggak gitu. Si Ibnu kan kayak, Kaks apa anak-anak, kok lu ketawa sih? Ya suka dia, Mon. Ini cerita lagi daging. Oh, daging. Ya gua kasih bumbu biar Yoi. soalnya krik banget ya. Ya. Kasih. Makasih gitu gua bilang krik. Serius, Mon? Kita serius aja di lesetin deh tadi. Gitu. Pokoknya Enggak, intinya, oke. Terus intinya? pokoknya intinya tuh dia nih tidak sesuai dengan apa, maksudnya yang orang lihat tuh dia tengil, dia apa? Pokoknya bad lah ya, public enemy. Ya, public enemy. Dia nggak itulah, nggak se public enemy itulah. Lucek ya. Ngerusak pasaran. Yang gua bangun dari awal tiba-tiba orang. Enggak, tapi oke, merusak pasaran. Yang menarik nih, kenapa lu kayak ya udah deh, gue brand image brandingan Villain, gue tuh jadi villain. bukan. Public enemy. Kenapa lu kayak ya udah deh public enemy aja sekalian gitu? Nggak tahu tiba-tiba memang seneng aja ngujat orang yang belum tanding. Ngehujat orang yang belum tanding. Iya, jadi gua puas. Kalau gua kalah kan pasti gua nggak berani ngujat lagi dong. Oke. Jadi- Tapi kan waktu lu kalah lawan Paris Fernandes, lu masih tetap pengen lawan dia lagi. Iya karena menurut gua kurang pas aja sih tandingan kita. Popularitasnya masih kurang tuh waktu itu, exposure-nya masih kurang. Itu gede banget sih menurut gua dia. Gede banget. Iya. Nah, maksudnya kan lu udah Tenaganya tahu nih- maksudnya tenaganya. tenaganya. Maksudnya kan lu udah tahu kalah nih. Lu masih pengen lawan dia tuh. Ya tanding dulu ini kan. Iya, tapi kan lu udah kalah. Siapa tahu rematch nggak sampai kalah pingsan maksudnya. Mereka sampai jatuh. Iya. Enggak, baru kali ini ada fighter yang kayak dia kayak yakin kalah tapi minimal lebih baik daripada kalah sebelumnya gitu loh. Tapi gue yakin sih menang ini. Nangis. Enggak menang. Ale yakin bener menang nih. Ale latihan dulu yang bener. Oke, gimana latihan dia? Nah, itu gue penasaran. Itu yang gue penasaran. Latihan dia gimana sih, Mon? Jadi kayak kakak Adrian gitu ya, ini gua karena maksudnya gua lingkupnya dengan fighter elit lah ibaratnya. Gua juga termasuk fighter elit ya. Wih, ngeri Nah, banget. maksudnya ini pada zamannya dulu. Oh. Saya rusak karena narkoba. Nah, jadi Tapi kan kalau sekarang kan sama influencer elit kan. Tahu ya. Kalau sekarang kan sama influencer elit kan. iya itu kan apa abang-abang saya teman-teman ya kan emang Iya. atau maksudnya ini kan fighter, gue ngomongin fighter. Oh iya. Kayak Patra ya logatnya. Iya kayak Patra ya. Ale sama-sama bintang sama Patra ya. Yang sama-sama timur. Betul kan, Ale juga timur. Jakarta Timur maksudnya. Ini aduh jangan kemana-mana apa? Iya. Mama. Gila banget. Terus. Lanjut. Bang. Jadi anak ini tuh masih ada apa kayak keluar malam gitu dan gua tuh lu cak mulu. Ya udah gak apa-apa lanjut aja Kak. Ya orang punya hak untuk. Iya dah. Oke. Ya terus. Cek lagi awas udah kayak. Oke. Keluar malam. Kayak keluar malam tidurnya tuh kurang jamnya. Nyong beta nih ADHD nyong. Jadi kali begitu tuh fokus beta buyar. You know. Lupa. Beneran lupa nih. Iya. Ya kan? Enggak pokoknya intinya dia Latihannya belum serius. Yes. Terus kita nih yang bener-bener mau tuh kalau lu fight tuh karena gini, mindsetnya adalah kalau lu fight yang lu tanda tangan tuh kontrak mati sebenarnya kalau lu kenapa-napa. Kalau Iya, lu iya. meninggal, kalau lu cedera parah. Promoter tuh punya batasan gitu loh. Iya. Dan yang kita nih sebagai fighter tuh itu yang kita inginkan. Dan kalau dia enggak, ya itu balik lagi ke yang dia mental apa tadi yang Ali bilang di jalur aja berani. Iya. Apa naik ring nggak berani gitu. Nah kita nih fighter gitu yang maksudnya beneran fighter, ya ini beneran fighter. Itu kayak
Nyong lu harus ambil ini serius gitu karena ini benar-benar sebahaya itu. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika lu oke, gue di boxing, gue tengil, gue public enemy. Sebenarnya kemarin-kemarin dan sekarang tujuan, misalnya kayak dari kepala seorang Yunus nih, gue pengen seperti apa sih sebenarnya? Misalkan lu semua by moment kan, lu menurut gue lu cerdas, lu bisa melihat sebuah momen dari yang lu di podcastnya Rahmat, lu dapat exposure yang begitu besar, lu manfaatin exposure itu dan ya sampai pada akhirnya sampai hari ini, menurut gue lu cerdas gitu loh. Tapi sebenarnya apa sih di kepala lu? Oke, lu punya tujuan gak sih? Tujuannya apa ya? Tujuan Nggak ada lu? sih, Bang, gue cuman penikmat takdir. Oke, menarik nih, penikmat takdir. Iya. Iya, maksudnya sekarang gini aja dah. Mana ada sih gue cita-cita untuk jadi ya. Enggak. Sekarang gini aja dah. Terlalu dekat. Oke. Awas ya, beta mic rusak nih. Gus. Ya, semua alat podcast. Dia tahu arahnya kemana. Ayo Nyong lanjut. Oke. Ini menarik. Karena kan orang tuh hidup dengan tujuan kan ya. Sedangkan lu tadi bilang bahwa lu menikmati takdir. Ya, apa yang membentuknya dan menurut lu penikmat takdir itu seperti apa sih, Nus? Gue semenjak cita-cita nggak terwujud ya udah gue nikmatin takdir yang dari Allah aja udah. Semenjak lu nggak masuk militer itu, Iya, misalnya gue daripada gue ngeluh mendingan gue nikmatin takdir aja nih. lu let it flow dengan apapun yang ya udah dia mau dibawa kemana Iya. arah Gue juga gak ada tujuan tinju. Sebenarnya kalau tinju udah nggak menarik gue tinggalin, Bang. Bener gak? Ini menarik. Iya. Sekarang gue orang bilang, lah lu harus serius tinju lah. Gue tinju tuh nggak gue minta kok, orang promotor yang minta. Ya gue ada feedback, dia ngasih uang, gue tanding, ya udah selesai. Ya kalau udah nggak ada menarik lagi, gue tinggal tinju. Bukan gue cita-cita mau jadi tinju. Nah, gue latihan ini biar gue selamat kata dia kan bilangnya. Iya. Gue latihan tuh bener, memang gue harus latihan tuh karena biar selamat kayak gitu. pada saat lu tanding itu Iya, jadi bukannya tujuan gue mati menang konyol, kalah. iya. Gue latihan ini biar gue nih bisa depend lah kalau dianuin orang, maksudnya di atas ring gitu, kayak gitu. Jadi gue latihan memang ya gue biar gue selamat aja. Kalau menang kalah mah harganya gedean gue sih mah kalau gue kalah. Jujur. Iya. Iya. Enggak, ini Gue pernah nih lawan orangnya menang malah gerutu. Bayaran lu lebih banyak dari gue kayak gitu. ya ini jadinya menarik banget buat industri martial arts kita ya. Apa namanya? Combat sports. Bahwa setelah beberapa episode ini gue baru mendengar dari seorang bintang tamu yang mengatakan bahwa ya gue menjalani ya karena permintaan dan gue latihan ya karena yang penting gue nggak kalah nih. Yang penting gue bisa bertahan. Iya biar selamat tuh. Orang pasti latihan biar ini Bang, biar selamat lah sebenarnya. Tapi kan ada orang latihan pengen menang dong. Bonus sih menurut gue itu. Kalau menang bonus lah. Menang tuh bonus. Iya menurut gue. Mindsetnya beda kan? Iya, ini konsepnya ini beda nih. Ini konsepnya beda. Berarti lu akan melakukan ini sampai akhirnya boxing atau combat sport ini sudah tidak laku lagi. Ya kalau nggak ini, kalau ada yang lain ya gue cari yang lain ya Bang. Tapi kan maksud gua dengan lu bisa menang itu kan memperpanjang nafas lu, Nus. Sekarang gue kalah masih diundang. Wah, gokil. Dem pakai N. Dem. Dem, karena menurut gua ini yang harus kalian ketahui di episode kali ini dan ini juga mengubah persepsi gua terhadap Yunus. Ini dia nggak tengil sih menurut gua. Nyolot. Enggak, lu tuh pinter. Iya Bang. Aku jadi guru nih. Guru olahraga. Kan bisa Iya. dari tinju bisa senam-senam dikit mah. Enggak, pinter, Mon. Dia jadi pelawak menurut saya. Enggak, dia cerdas menurut gue karena ya terlepas dari apapun tujuan dia di combat sports ini, tapi dia bener-bener menurut gue sosok yang bisa memanfaatkan momen dan dia tahu momen, dia manfaatin momennya dan dia meraup keuntungan dari situ dan nggak semua orang kan bisa peka dengan Momen. momen. Kalau tadi kita bicara podcast ini adalah faith,
keyakinan. Dia ini bukan faith, tapi dia ini faith. Intuisi. Yes. That's right. Yes, I believe I can fly because of you. Jangan banyak, jangan Yeah. banyak. Jangan banyak. Nah, itu judul lagu. Ya, oke. I believe I can fly because of you. Oke. Sabar. Gue tau ya you know me so well aja udah. Ya, you know me so well. Ya. You know me so well. Ya, yes. Yes, Atau that's My right. Heart. Ya. Lagu-lagu SMP. Yes. Messi Rihanna lah. Oke. Berarti ketika lu nggak ada tujuan, anggaplah combat sports ini udah nggak ada. Langkah Yunus kemana? Ya paling gue balas budi bikin camp aja bang. Karena iya dong. Lu nangis bang? Oh kirain nangis. Enggak. Gue keinjek kaki gue sendiri. Maksudnya, lu pengen bikin camp sendiri? Iya balas budi gue karena tinju ini ngasih uang. Jadi gue balas budinya ngasih generasi yang lebih bagus. Bejir. Kalau kata anak-anak sekarang bejir. Maksudnya lu tuh nggak gini. Dibandingin Raymond, dibandingin Kaks Adrian dan kakak-kakak lain yang emang menggeluti combat sports ini. Kak itu kan kakak kak. Apa? Ya marah. Klien kakak marah lagi yang kadang. Nggak mau bercanda. Ini bahaya. Maksudnya dari ini keluar dari mulut seorang yang sebenarnya menjalani boxing itu dari hal yang sebenarnya ini kita melihat tidak seriusnya dari sisi lu tidak mau serius Di combat sportsnya karena ada momennya itu kan. Tapi kok lu bisa kepikiran gue pengen bikin camp itu ya balas budi. Kenapa lu pengen capek-capek akhirnya jadi balas budi itu kenapa? Ya, selama ini kan tinju yang asbab ngasih rezeki ke gue. Jadi gue balas budi lah ke tinju itu. Sepenting apa balas budi menurut lo? Ya bikin camp, bikin generasi baru fighter yang asli. Maksudnya di otak lu kenapa ada kata balas budi? Arti balas budi dari seorang Yunus tuh seperti apa? Ya kan gue kan di gelut dunia tinju. Masa gue bikin bar, ya bikin camp lah bang. Tapi kan di bar bisa boxing juga kan? Kalau Itu mabok. penempatan. Enggak, karena di videonya Kalen di depan klub itu, lu yang dorong-dorong Kalen kan? Culun si hitam. Ya. Cari masalah. Wan. Maksudnya greget aja bang. Greget ya. Kalau di situ greget ya. Greget lah. Pasti. Kok lu bisa berpikir bahwa oke, ya gue ngerti bahwa lu dapat duit dari boxing, dari combat sports. Okay. Tapi seberapa penting ini pertanyaannya gini, seberapa penting balas budi bagi seorang Yunus? Ya penting. Ya tahu berterima kasih lah maksudnya kita. Maksudnya gimana ya? Sedih nih. Iya. Jadi gini loh. Iya. Enggak, kakinya keinjak remor. Ya enggak maksud balas budi gimana ya? Ya gua kan gak kenal tinju, tiba-tiba tinju datang gitu di kehidupan. Gue bilang ya udahlah, gua majuin combat sport kan gak mungkin gue yang jadi atlet. Betul. Ya gue cari generasi baru, jadi gue bikin camp kayak gitu aja. Jadi dalang sekarang bukan wayang. Gokil banget. Gokil. Yunus Marti. Gue tadi gue hafalin di luar. Lu hafalin ya skripnya ya? Apa aja ya kata bijak ya. Gak ada. Kayak gue nyari di Google sendiri. Gak kreatif di sini pemalas. Ya gitu sih, balas budi gitu. Ya oke. Nah, lu pengen sebelum lu bikin camp untuk balas budi tadi, lu masih pengen naik ring lagi nggak? Gue paling penutupan tuh 2 tahun lagi bang. 2 tahun lagi? Iya. Oke. Siapa yang lu pengen lawan? Paris Fernandes? Itu tai lu. Maksudnya lu tahu itu. Ya. Maaf. Tai. Tahu. Lu tahu, bukan lu tai. Ya lu tahu itulah. Ya, kalau lu tai gue busuk. Iya. Bau ya. Kalau busuk gue tai kering dong. Ya. Makan apa bahas tai sih? Oh iya. Tahu maksudnya. Lu tahu nggak tai yang nggak bisa move on, tai yang nempel di kloset, tahu nggak yang udah disirup tapi nempel terus gitu. Lu tahu nggak ya? Udah disirup, anjir nggak masuk. Iya lah, ya harus digosok kan itu tuh. Oh, lu WC-nya kayak gitu bang? Hah? Iya. Itu kan WC di SPBU. Emang Pertamina kan nggak diurus. Ya.
Gua gak ikut deh. Oke. Selain Paris Fernandes, siapa yang lu pengen lawan lagi? 2 tahun nih, 2 tahun kan pasti panjang. Masih bisa berapa kali sih Mon kalau 2 tahun? Banyak. Tergantung seberapa fitnya dia latihan sebenarnya. Berapa lagi sih? Berapa pengen kali? Musimnya Bang. Naik ring. Semutnya dia kalau latihan sumpah. Jangan. Kalau setahun. Ale dicokro terus. Ya kan kakak. Ya. Oh jadi kamu dua nongkrong di Cokro sih ngajak mereka. Kalau Ale kan mainnya di Bintaro di Reza Arab tuh. Iya. Iya, kita kan sungkan kan kita kalau ngajak Remon ya kan kayak Mon nongkrong yuk. Sorry lagi maraton. Susah. boleh dicek di HP. Ada. Ali Eh. kalau ada WA beta kemarin. Bayangin Mas Ibnu aja harus nyamperin Ale dulu di maraton baru Ale ketemu. Enggak ada gitu ya. Ya, Mas Ibnu kerja sampai subuh itu nyamperin itu buat ketemu Raymond doang. Karena Mas Ibnu ngechat, "Mon di mana? Sini aja Kaks kalau mau ketemu." Gitu. Enggak ada. Begitu. Enggak ada, adik ketawa ya, Kak. Gila sih lu Mon. Iya. Sorry. Oke, balik. Siapa yang Ale pengen call out? Siapa ya? Terus siapa tuh yang orang Bali tuh yang hype? Kaisar Kumis. Wah, gila banget. Ya kan? Oh iya lagi benar. Ya kalau lu jawab. Menarik. Kaisar Kumis pernah latihan gol, lu bilang Kaisar Kumis hype. Ya tinggal lu bantai, enggak hype. Oh iya berarti enggak. Gitu, tinggal selesai. Nangis lagi. Oh keren. Kumis, emang lu HIV? Iya anjing. Ya kan nanya. Tapi nih ya, kalau lu lawan Kumis, Iya. gua enggak pegang lu atau gua enggak pegang Kumis. Lu latihan dah tuh masing-masing. Karena waktu itu Kumis juga sempat latihan sama gua. Bagus ya dia. Bagus lah gua yang latih. Ketemu Gua yang gua. latih bagus kan? Enggak ketemu gua bagusan mereka. Kumis gua juga kenal. Termasuk Karena gua tinggal lalu gua. yang terakhir Kumis kalah sama siapa? Paleka ya? Iya. Iya, ke Paleka kan. Aduh, pengen ngomongin Kumis. Oke, nanti aja. Karena menurut gua salah di situ. Undang dia nih. Menarik, lucu, Kumis. Karena menurut gua Dia di Jakarta kan? Jakarta sekarang. Tangerang. Oh ya? Iya, sekarang udah tinggal Jakarta. Oh gitu. Gua tahu. Ya, karena menurut gue waktu Kumis lawan Paleka, ya ini penonton ya. Terlalu terburu-buru pengen jatuhin Paleka pada waktu itu. Benar, karena tapi menurut gue itu karena gini. Karena emosinya di luar kayak contoh pas McGregor lawan Habib. Apa emosinya tuh udah bener-bener ke bawah jadi sampai dalam ring itu, ngerti nggak? Oke. Jadi begitu udah masuk ring tuh udah tujuannya udah yang penting lu abis aja gitu. Oke. Jadi tujuannya bukan buat Udah ambisi ya, udah ambisi ya. Ambisinya tuh buat balas dendam akhirnya. Oke. Jadi lu pengen lawan Kumis? Iya kalau itu. Waktu gua pernah mau main di Bali tapi nggak jadi. Oke, lu ngomong dong sama kamera dong. Ngomongnya Bang aja kan gak enak ya. Boleh. Kumis ya. Miss lagi. Kita telepon Kumis. Tadi gua bercanda loh. Iya. Kita telepon Kumis, kita coba. Minta ini obat kuat. Iya lagi. Kumis, boleh kali kirimin SLB ke sini? Iya. SLB. Kita video kok. Kita bikin video. Kumis, gua lagi podcast nih. Dan Yunus ngomong? Buat Bang Kumis tadi gua bercanda sumpah. Masa gua bilang bilang lu hype kan gak mungkin Bang. Lo pengennya ngomong apa? Ya Bang Kumis jadiin lah tinju kemarin kan gak jadi. Kita jadi di Jakarta ya? Iya di Jakarta. Kalau lu gak dapat promotor gue yang jadi promotor. Woi, bener ya? Ini Miss, ini lagi syuting podcast. Lu ditantengin sama Yunus untuk naik ring. Tenang ada Kak Ibnu. Endorsan. Siap atau enggak? Kita lihat respon lo. Nah, gua kirim ke Kumis, kita lihat jawabannya nanti kita tayangin. Lu kayak diblokir Bang cek satu. Iya gak bercanda. Lu mau bercanda. Gue chat istrinya. Iya. Bukannya, oke. Emang bahaya ternyata satu circle. Nah, karena menurut gua lu cerdas, gua pengen nutup dengan sesuatu yang belum pernah ada di podcast ini. Oke. Gua akan nyatet sesuatu di handphone gue dan gua akan tutup. Gua taruh handphone gue sini. Ini belum pernah gue lakuin di episode-episode kita. Ini sulap Bang? Enggak. Gue pengen latih kecerdasan lo. Di sini gua ada
bunga, Oke. ada asbak, Oke. ada minum air mineral, dan ada tisu. Heeh. Ada 4 barang. Heeh. Lu pilih 2. Pilih 2, ambil Pilih gitu. 2. Terserah lu pilih 2. Ini bunga 1. Oke, ini yang lu pilih. Ini nggak lu pilih kan ya? Heeh. Dari tisu sama bunga lu pilih 1. Tisu. Tisu lu pilih. Iya, Yakin? yakin. Tisu lu pilih. Iya. Gua nggak megang handphone gue dari tadi ya. Nah. Iya benar. Fight for your faith.